Assalamualaikum dan halo semuanya. Semoga kalian selalu sehat dan dilancarkan segala rezekinya dimanapun kalian berada. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul Vadandi yang rilis di tahun 2022. Film ini merupakan film misteri India yang menceritakan pembunuhan gadis muda di areal pembangkit listrik. Disutradarai oleh Andrew Louis, Vadandi dibintangi S.J. Surya dan Sanjana Krishnamurti sebagai tokoh utamanya. So, untuk lebih jelasnya langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film diperlihatkan beberapa orang kru film mendatangi lokasi syuting yang terletak di kawasan pembangkit listrik tenaga angin. Sutradara dan asisten yang datang lebih awal menemukan mayat seorang wanita yang mereka klaim adalah aktris utama bernama Mamta. Dan setelah mendapatkan kabarnya, kepolisian langsung bergegas mendatangi TKP. Dibawa ke rumah sakit dan dilakukan otopsi, dokter mengatakan jika korban tewas akibat luka cekikan di bagian leher. Dan faktanya korban sudah meninggal dunia selama 2 hari. Dokter menambahkan jika di pergelangan tangan korban terdapat bekas luka lecet yang disebabkan ikatan tali. Namun walaupun begitu di tubuhnya tidak ditemukan adanya tanda-tanda bekas pemerkosaan. Dikala media heboh memberitakan tewasnya Mamta, publik malah dibuat terkejut dengan pernyataan Mamta sendiri. Ia yang ternyata masih hidup mengklarifikasi kalau jasad yang ditemukan bukanlah dirinya. Kepolisian yang tidak menemukan kartu pengenal akhirnya menggunakan ahli sketsa wajah untuk mendapatkan wajah asli dari korban. Dan setelah disebarluaskan, pihak keluarga mendatangi rumah sakit dan mengklaim jika korban bernama Felony. Ibunda Felony bernama Ruby mengatakan kalau putrinya telah menghilang selama 3 hari. Ia tidak melapor polisi lantaran sebulan yang lalu Felony juga pernah melarikan diri namun kembali dengan keadaan baik. Ruby mengatakan jika Felony adalah anak satu-satunya. Sejak sang suami meninggal dunia di 12 tahun silam, Ruby menjalankan bisnis penginapan yang dibantu seorang karyawan bernama John. Felony dan keluarga berasal dari keluarga Kristiani yang sangat taat. Di usianya yang sudah memasuki dewasa, Ruby berniat menjodohkan Felony dengan seorang pria bernama Vignesh. Felony sebenarnya tidak setuju, namun ia tidak bisa menolak keinginan sang ibu. Dan di sisi lain, Felony diam-diam menjalin hubungan dengan seorang pria bernama Matthew. Kasus kematian Felony kini ditangani inspektur polisi bernama Vivek. Dibantu wakilnya bernama Ramar, Vivek menginterogasi orang-orang yang dekat dengan Felony. Matthew yang diinterogasi mengatakan jika dirinya adalah teman kampus Felony yang setiap minggu memainkan musik di gereja. Dan dalam beberapa kesempatan ia sering mengajari Felony bermain gitar. Bersikap lembut selama bertemu, Matthew salah sangka dengan perasaan Felony. Ketika mengungkapkan cintanya, Felony malah mengatakan kalau Matthew tak lebih dari sekedar teman. Ruby yang diinterogasi mengatakan jika Felony menghilang di hari Minggu tanggal 20 Maret setelah menghadiri acara misa pagi. Sebelum acara selesai, Felony sempat keluar gereja menemui seorang pria yang ia tidak tahu siapa pria tersebut. Pukul 12 siang saat menemaninya berbelanja, Felony mengatakan kalau ia ingin berkunjung ke tempat sang bibi. Namun karena sesuatu hal, Ruby mengizinkan jika Vignesh turut ikut bersamanya. Karena tidak menyukai sosoknya, Felony mengatakan kepada Vignesh jika ia akan pergi seorang diri. Dan agar tidak diketahui sang ibu, Felony berpesan kepada Vignesh agar menjemputnya di pukul 7 malam. Vivek melanjutkan penyelidikan dengan melakukan interogasi kepada Vignesh. Dan nyatanya pernyataan yang disampaikan Vignesh sama persis dengan yang disampaikan Nyonya Ruby. Begitu mendapatkan perintah, Vignesh segera bersiap mengantarkan Felony ke tempat sang bibi.
Namun karena tidak mau, Felony mengatakan jika Vignes tidak perlu ikut dan hanya menjemputnya di pukul 7 malam. Keanehan terjadi begitu Vignes tiba di rumah sang bibi. Beliau mengatakan jika Felony tidak datang berkunjung dan ia pun tidak mengetahui di mana keberadaan Felony. Merasa buntu, Vivek bersama Ramar kembali mendatangi TKP pembunuhan Felony. Dan setelah meneliti, Vivek menemukan sobekan kain yang dipastikan berasal dari pakaian korban. Menelusuri jalan panjang di areal TKP, Vivek tiba di sebuah gudang tua yang berada di tengah hutan. Dan tanpa disangka, sebuah sobekan kain yang sama persis juga ditemukan di gudang tersebut. Wanita tua bernama Sita adalah pemilik gudang dan perkebunan karet yang lokasinya berada di sekitar TKP. Dan saat ditunjukkan foto Felony, Sita mengatakan jika korban pernah dibawa seorang pria berbadan besar ke gudang tua miliknya. Sita melihat kejadian tersebut, namun ia tidak bisa melakukan apa-apa. Kondisinya yang sudah sangat lemah sangat mustahil membuatnya memberikan pertolongan. Ruby menceritakan sebelum Felony dinyatakan menghilang, ada seorang novelis bernama Sebastian yang menginap selama beberapa bulan. Menurut informasi, Sebastian memiliki penjualan yang buruk terhadap 3 novel terbarunya. Dan menginap di Wisma Felony, Sebastian bermaksud mencari ide untuk mendapatkan cerita yang lebih menarik. Selama berada di Wisma Felony terlihat sangat dekat dengan Sebastian. Sosoknya yang kebapakan membuat Felony teringat dengan almarhum sang ayah yang meninggal 12 tahun lalu. Di beberapa momen keduanya juga sering duduk berdua di lantai atas. Felony membagikan semua kisah hidupnya kepada Sebastian. Belum berhasil memecahkan kasusnya, Vivek malah dikejutkan dengan tewasnya Vignes di TKP pembunuhan Felony. Usut punya usut, ternyata kematian Vignes disebabkan tindakan bundi. Di surat yang ditinggalkannya di saku pakaian, Vignes mengatakan jika ia merasa bersalah atas kematian Felony. Kalau saja hari itu ia menemani sang kekasih, kemungkinan insiden pembunuhan tidak pernah terjadi. Intinya karena kehilangan orang yang disayang, Vignes merasa jika hidupnya sudah hancur berantakan. Komisaris membakar surat Vignes dan mengatakan kepada media jika kepolisian telah menemukan pelaku sebenarnya. Komisaris memanipulasi kalau pelakunya tak lain adalah Vignes sendiri. Vignes melakukan pembunuhan lantaran cemburu dengan perselingkuhan yang dilakukan Felony. Dan tanpa disangka karena statement tersebut, publik malah mencap Felony sebagai wanita murahan. Vivek yang tahu segalanya tidak setuju dengan pernyataan yang disampaikan komisaris. Dan walaupun kasusnya sudah ditutup secara resmi, Vivek diam-diam melakukan penyelidikan ulang. Vivek menemui seorang informan bernama Alex dan atas bantuan Alex, Vivek menginterogasi resepsionis Wisma yang tak lain adalah John. John mengatakan kepada Vivek sebulan sebelum kematiannya, Felony sering melakukan panggilan menggunakan telepon Wisma. Namun ia tidak mengetahui siapa yang dihubungi Felony. Tanggal 20 Maret tepatnya di hari Minggu, Felony sempat bertelepon dengan seorang pria di pukul 1 siang. Dan setelah diselidiki, yang dihubungi Felony ternyata adalah novelis Sebastian. Vivek teringat dengan pernyataan Ruby yang mengatakan kalau Felony sempat menemui seorang pria berbadan besar di depan gereja. Dan menyangka kalau itu Sebastian, Vivek berniat menemuinya. Di sisi lain, Sita merasa dihantui arwah Felony yang hampir setiap hari muncul dengan wajah menakutkan. Dan karena alasan tersebut, Sita akhirnya memberikan keterangan kepada Vivek. Sita mengatakan kalau Felony pernah datang ke rumahnya dan menceritakan kalau ia membutuhkan uang untuk melarikan diri dari rumah. Dan tanpa disangka, Felony setuju menjual kegadisannya untuk mendapatkan uang tersebut. 3 orang anak Sita bernama Santos, Sanjeev, dan juga Sudar memiliki usaha terlarang di areal perbukitan. Mereka menjadikan lokasi parkir sebagai areal prostitusi yang sering dikunjungi banyak supir truk. Memiliki kekasih bernama Rani, Santos menjadikannya sebagai wanita pemuas nafsu ke banyak pria hidung belang.
Namun dari sekian banyak pelanggan, pria bernama Falan adalah pelanggan tetap mereka. Pernah suatu ketika Falan mengatakan kepada Santos jika ia akan membayar mahal jika mendapatkan wanita perawan. Dan saat mencari-cari, Felony yang sedang melakukan studi tour malah mendatangi kediaman mereka. Sita menambahkan setelah Felony setuju dibawa ke lokasi perbukitan, Felony langsung berubah pikiran. Ia melarikan diri ke gudang tua, namun Falan dengan cepat mengejarnya. Setelah memperkaos dan menyiksanya, Falan malah melakukan pembunuhan kepada Felony. Dan setelah kejadian tersebut, Falan tidak pernah lagi menampakkan batang hidungnya di lokasi prostitusi. Setelah merekam pernyataan Sita, Vivek kembali menemui dokter forensik yang menangani jasad Felony. Dan berdasarkan laporan otopsi, dokter mengatakan jika Felony tidak pernah mendapatkan tindak pemerkosaan sebelum kematiannya. Pada akhirnya karena laporan tersebut, Vivek mulai meragukan apakah pernyataan yang disampaikan Sita bisa dipercaya. Vivek berhasil menangkap 3 anak laki-laki Sita di areal perkebunan karet. Namun sayang, dalam penggerebekan tersebut, Alex malah ditembak mati oleh Santos. Santos yang diinterogasi mengatakan jika wanita yang diperkaos Falan sebenarnya bukanlah Felony. Wanita tersebut bernama Malika, seorang mahasiswi yang sedang melakukan studi tour. Santos menambahkan kalau ibu mereka memiliki gangguan penglihatan, sehingga ia tidak bisa membedakan wajah seseorang walaupun sudah melihatnya secara langsung. Ketika melakukan studi tour, Malika yang merasa haus mendatangi kediaman mereka untuk meminta minum. Namun siapa sangka Malika malah curhat dan menceritakan kalau ia sedang kesulitan ekonomi. Sita merasa iba namun tidak memiliki upaya menolong Malika. Dan teringat dengan pekerjaan 3 putranya, Sita menawarkan Malika menjual kegadisannya. Malika awalnya setuju dengan tawaran tersebut. Akan tetapi ketika dibawa ke bukit prostitusi, ia berubah pikiran dan melarikan diri ke gudang tua. Falan yang memang sangat ingin menikmati gadis perawan akhirnya mengejar Malika sampai ke gudang tersebut. Dan selama memperkaosnya, Falan tidak sadar jika ia telah membunuh Malika. Santos meminta Falan bertanggung jawab, namun Falan menolaknya mentah-mentah. Dan sejak kejadian tersebut, Falan tidak pernah kembali ke bukit prostitusi. Terkait jasad Malika, Santos mengatakan jika mereka telah membakar jasadnya karena tidak mau ada pihak yang mengetahui tentang pembunuhan tersebut. Di investigasi selanjutnya, Vivek memanggil Sebastian untuk diinterogasi. Dan pada tanggal 20 Maret, Sebastian mengaku kalau ia memang sempat bertelepon dengan Felony. Di hari tersebut, Felony menelponnya lantaran merasa senang karena akan berkunjung ke rumah sang bibi. Namun beberapa hari setelahnya, Sebastian malah dibuat terkejut dengan kabar tewasnya Felony. Sebastian menambahkan ketika mereka bertelepon, ia berada di kota Coimbatore. Dan faktanya di hari tersebut, Sebastian tidak pernah bertemu dengan Felony. Setelah proses interogasi, Sebastian mengunjungi kediaman Nyonya Ruby untuk menyampaikan bela sungkawa. Dan sebelum pergi dari sana, Sebastian meminta izin menulis sebuah novel yang isinya adalah kehidupan nyata dari Felony. Ruby awalnya tidak setuju, namun ia teringat dengan momen di mana Felony menganggap Sebastian sebagai sosok seorang ayah. Dan akhirnya karena perasaan tersebut, Ruby mengizinkannya. Beberapa hari setelah diterbitkan, Vivek membaca novel yang ditulis Sebastian. Dalam bukunya yang berjudul The Fable of Felony, Sebastian menulis semua perjalanan hidup dari Felony. Semenjak ayahnya meninggal dunia, Felony sering dititipkan ke sang paman lantaran Nyonya Ruby sibuk mengurusi Wisma. Namun siapa sangka paman Felony yang bernama Anton malah menjadikan Felony sebagai mainan kecilnya. Felony yang polos dan tidak tahu apa-apa hanya menurut saja semua yang diperintahkan sang paman. Sampai suatu ketika Ruby menangkap basah perbuatan bejat Anton kepada Felony. Karena alasan kekeluargaan, Ruby memilih tidak melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib. Namun siapa sangka beberapa hari setelahnya Anton malah mengakhiri hidup karena perasaan malu.
Dalam sebuah momen, Sebastian juga menulis jika Felony sempat terlibat kontak dengan seorang pria misterius. Kala itu saat Nyonya Ruby dan John tidak berada di Wisma, Felony menjadi resepsionis dan mencatat semua tamu yang masuk. Seorang pria berbadan besar memesan satu kamar kepada Felony. Akan tetapi siapa sangka saat merapikan kamar, pria tersebut malah mengunci pintu. Pria berbadan besar memaksa Felony mengobati badannya akibat luka tusukan benda tajam. Dan setelah membersihkannya, kain putih milik Felony menempel banyak bercak darah milik pria tersebut. Pria berbadan besar sangat berterima kasih dan meminta Felony merahasiakan kedatangannya dari siapapun. Dan karena merasa iba, Felony berjanji merahasiakannya. Felony menyimpan kain bernoda darah di bagian dalam lemari. Akan tetapi siapa sangka kain tersebut malah ditemui oleh sang ibu. Ruby mengira kalau darah di kain tersebut adalah darah Felony karena hubungan intim. Dan merasa anaknya sudah tidak gadis lagi, Ruby berniat menjodohkan Felony dengan Vignes yang mau menerima Felony apa adanya. Felony memilih diam lantaran ia sudah berjanji merahasiakan kehadiran si pria berbadan besar dari siapapun. Dan tanpa disangka ketika pulang sekolah, si pria tersebut kembali menemui Felony untuk mengucapkan terima kasih. Baik Felony maupun si pria ternyata memiliki perasaan nyaman satu sama lain. Dan dalam sebuah momen si pria membawa Felony berkunjung ke rumahnya. Setelah melakukan hubungan badan, Felony sangat terkejut begitu mengetahui si pria telah menikah. Bahkan istrinya sendiri yang datang menemui Felony dan memberitahukan semuanya. Kabhi bataakar nahi jata. Felony merasa patah hati dan ia pun sering menelpon si pria tersebut untuk menjemputnya. Namun karena telah menyadari kesalahannya, si pria langsung mengabaikan permintaan Felony. Di launching novel pertamanya, Sebastian dibuat terkejut dengan pernyataan yang disampaikan Vivek. Vivek mengatakan kalau ia tahu betul apa yang sebenarnya terjadi kepada Felony. Tulisan novel yang mengatakan jika Felony memiliki hubungan dengan pria berbadan besar hanyalah imajinasi Sebastian. Sebastian memasukkan cerita tersebut untuk menaikkan pamornya di industri novel. Vivek sadar betul jika Felony bukanlah wanita sembarangan. Dan kepada Sebastian, Vivek berjanji akan membuktikan kalau novel yang ditulisnya tentang Felony adalah kebohongan besar. Berdasarkan catatan kriminal di kepolisian, Falan ternyata pernah terlibat aksi pembunuhan yang disertai perampokan. Dan dari seorang polisi bernama Joseph, Vivek berhasil mendapatkan alamat Falan yang jauh di pedalaman desa. Di alamat tersebut, Vivek bertemu dengan ayah Falan bernama Gopal. Beliau tinggal seorang diri setelah sang istri meninggal dunia 5 tahun silam. Gopal mengatakan kalau ia memiliki 2 putra bernama Falan dan adiknya bernama Durai. Namun belakangan ini Falan tidak pernah kembali ke rumah dan hanya Durai saja yang berkunjung 2 minggu sekali. Dari keterangan yang disampaikan Gopal, Vivek merasa curiga jika Santos telah berbohong akan keberadaan Falan. Dan menggunakan strategi cerdas, Vivek berhasil membongkarnya melalui pernyataan Sanjeev. Sanjeev yang diancam akan ditembak mati mengatakan kalau Falan sebenarnya tidaklah menghilang. Mereka telah mengubur jasadnya di gudang tua. Setelah memperkaos dan melakukan pembunuhan, Santos meminta Falan bertanggung jawab terhadap jasad Malika. Namun alih-alih mengiyakan, Falan malah mengancam akan membocorkan usaha prostitusi. Karena sama-sama tidak berdaya, Santos terpaksa melepaskan Falan begitu saja. Namun siapa sangka beberapa hari setelahnya Falan malah kembali ke gudang tua untuk meminta pertolongan. Falan digigit ular berbisa dan keadaannya sudah sangat kritis. Akan tetapi karena perbuatannya tempo lalu, Santos malah mengabaikan yang akhirnya mereka pun mengubur jasad Falan di gudang tua. Vivek tanpa sengaja menjatuhkan kertas brosur yang digunakan Joseph menulis alamat Falan. Dan kertas tersebut berisi pengumuman gereja terkait misa pagi yang seharusnya diadakan di tanggal 20 Maret namun dirubah menjadi tanggal 22 Maret.
Selanjutnya Vivek menemui pendeta yang bertanggung jawab di acara misa. Dan setelah mengiyakan pengumuman tersebut, Vivek akhirnya menyimpulkan jika Ruby telah berbohong terkait pernyataan dirinya yang menghadiri misa pagi bersama Felony di tanggal 20 Maret. Sebastian kembali menelpon Vivek dan mengatakan kalau novel yang ditulisnya tidak sepenuhnya kebohongan. Noda darah yang berada di pakaian putih Felony adalah kenyataan. Sebastian menambahkan jika Felony pernah menulis sebuah surat yang ditujukannya kepada sang ibu. Dan dalam surat tersebut Felony menjelaskan bagaimana baju putihnya bisa memiliki noda darah. Vivek akhirnya membawa Ruby ke kantor polisi dan kemudian memerintahkan anggotanya melakukan interogasi. Dan di saat yang bersamaan Vivek kembali melakukan penggeledahan yang akhirnya menemukan sebuah surat yang disembunyikan Felony di dalam lemari. Di surat tersebut Felony menjelaskan jika bajunya bernoda darah disebabkan menolong seekor anak anjing yang terluka. Felony membawa anak anjing tersebut ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Felony tidak berani membantah perkataan sang ibu lantaran ia tidak mau menjadi anak yang durhaka. Terlebih ketika ibunya mengatakan kalau dirinya sudah tidak gadis lagi, hati Felony sangat hancur mendengarnya. Dalam suratnya Felony juga menjelaskan kalau ia mengetahui jika sang ibu menjalin perselingkuhan dengan resepsionis John. Namun walaupun begitu Felony memilih diam lantaran tidak berani melawan sang ibu. Ruby yang tidak bisa mengelak lagi akhirnya mengatakan kalau di tanggal 20 Maret ia memerintahkan Felony pergi ke rumah sang bibi. Dan hal tersebut dilakukannya karena ingin bersenang-senang dengan John. Namun dibalik itu semua Ruby mengatakan kalau dia tidak mungkin melakukan pembunuhan kepada putrinya sendiri. Dan faktanya ia juga tidak mengetahui siapa pembunuh sebenarnya. Karena kepolisian tetap menuduhnya sebagai tersangka, Ruby memutuskan mengakhiri hidup dengan menyayat leher dengan sebuah cutter. Beruntung Vivek segera membawanya ke rumah sakit sehingga Ruby berhasil diselamatkan. Beberapa hari mendapatkan perawatan, Ruby dibawa ke rumah dan dirawat dengan baik oleh resepsionis John. Dan di sisi lain, Vivek yang kembali melakukan penyelidikan berhasil menemukan sebuah petunjuk penting. Vivek mengecek berkas penginapan dan akhirnya mengetahui kalau John bernama asli John Durai. Dan sesuai pernyataan Gopal, John ternyata adalah adik kandung dari Falan. Merasa curiga dengan semuanya, Vivek menginterogasi John dengan sangat keras. Dan setelah dipaksa berterus terang, John akhirnya mengaku kalau dialah yang melakukan pembunuhan kepada Felony dengan bantuan Falan. John memiliki keinginan besar untuk menikah dengan Nyonya Ruby. Namun setiap mengutarakan niatnya, Ruby selalu menolak dengan alasan Felony tidak mengizinkannya menikah lagi. Merasa putus asa, John kemudian meminta bantuan kepada Falan untuk menyingkirkan Felony. Dan tepat di tanggal 20 Maret, John meminta Ruby memerintahkan Felony pergi ke rumah sang bibi. Ruby tidak tahu apa-apa lantaran John mengatakan kalau ia hanya ingin bersenang-senang tanpa adanya gangguan. Dan ketika Felony keluar dari rumah, Falan yang bersembunyi langsung menculiknya. Falan membawa Felony ke daerah pembangkit listrik tenaga angin untuk dieksekusi. Namun siapa sangka saat akan memperkaosnya, Falan malah digigit seekor ular berbisa. Berusaha melepaskan diri, Falan tidak bisa melakukan pemerkaosan dan akhirnya membunuh Felony dengan cara mencekiknya. Dan selanjutnya Falan merobek pakaian Felony dan membalut luka yang disebabkan ular tersebut. Lantaran jarak TKP sangat jauh dari rumah sakit, Falan memutuskan meminta pertolongan kepada Santos. Namun sesampainya di gudang tua, Santos malah tidak peduli dan akhirnya ia mengubur jasad Falan di gudang tersebut. Di akhir film, Ruby tidak menyangka kalau perselingkuhan yang dilakukannya akan merenggut nyawa putrinya sendiri. Dan setelah John dibawa ke kantor polisi, Vivek melihat bayangan Felony yang muncul mengucapkan ribuan terima kasih.
So mungkin sampai di sini aja ya cerita kali ini. Makasih banyak yang sudah hadir. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Saya Ahmad pamit undur diri. Tetap hidup sehat. Thanks for watching and see you to the next video. Bye bye.